AI, AI, AI. Lagi ramai banget di timeline gue tentang orang tuh pada bahas ada acara TV yang pakai AI, full AI. Sumpah ini kocak banget. Cuman sebenarnya ada apa sih? Ada apa dengan acara TV ini dan kenapa orang memperdebatkan acara ini? Mari kita bahas. Jadi buat yang belum tahu, baru-baru ini tuh ada acara TV Trans 7, TV swasta di Indonesia yang bikin program pakai AI. Salah satunya namanya Legenda Bertuah. Jadi ini tuh acara TV di Trans 7 tuh tentang drama atau sinetron yang mengangkat cerita dari cerita-cerita dongeng rakyat Nusantara gitu. Ya dongeng-dongeng klasik di Indonesia yang dikemas jadi lebih modern. Mulai dari pengembangan cerita, naskah, narasi, sampai visual semuanya dikerjain pakai AI. Gokil. Acara ini tuh baru aja kemarin tayang perdana di tanggal 17 Januari 2026 setiap Sabtu di Trans 7. Ini gue promoin ya, siapa tahu yang mau nonton. Misalnya nih ya, jadi kayak acaranya tuh ada cara menceritakan tentang Malin Kundang atau Timun Mas gitu-gitu. Tapi dibikin pakai AI gitu semuanya, dari aktornya, visualnya, skripnya, voice overnya, efeknya dan semuanya. Jadi kayak sinetron tapi semi-semi animasi realistik gitulah. Keren nggak? Ada yang bilang keren, ada yang bilang enggak. Jadi kan ini kan agak dipertanyakan gitu ya. Banyak yang nanya kayak kenapa harus pakai AI, kenapa AI, kenapa AI, kenapa AI gitu. Sebenarnya bagian yang menarik adalah Trans 7 ini tuh pakai AI karena mau ceritanya tuh mau membuat sebuah inovasi di dalam sebuah industri pertelevisian dan juga efisiensi. Jadi kan kalau lu tahu ya, produksi TV itu biasanya tuh mahal gitu. Mulai dari gaji krunya, gaji staffnya, gaji artisnya, renovasi set, apa segala macem. Kalau pakai AI ini kan jadi lebih murah ya. Lu tuh nggak butuh scriptwriter, nggak butuh aktor, nggak butuh animator, nggak butuh sutradara gitu. Pokoknya nggak butuh lah, semua bisa dikerjain pakai AI gitu. Jadi ada orang yang ngeprom, mungkin 1 atau 2 orang atau 3 misalnya, yang satu ngeprom buat scriptwriter, yang satu ngeprom buat animasi, yang satu ngeprom buat apalagi aktornya atau apapun gitu. Jadi kan dari banyaknya orang bisa dipangkas jadi 3, jadi lebih murah gitu ya. Intinya gitulah. Jadi apa ya, kayak cost cutting gitulah, pemangkasan cost gitulah untuk program ini gitu. Karena kan kita semua tahu ya, kebanyakan orang-orang atau anak-anak muda sekarang, milenial sampai ke Gen Z kan udah pada fokusnya ke sosial media. Terlebih gua, lu, kita semua nih kan lebih nontonnya YouTube, nontonnya TikTok, nontonnya Instagram gitu. Udah jarang banget nonton TV tuh buat apa gitu. Lu butuh berita di sosmed banyak, meskipun banyak yang hoax juga ya. Terus lu butuh hiburan di YouTube, di TikTok banyak, di Instagram banyak. Terus habis itu apalagi gitu. Udah nggak ada lagi alasan orang untuk nonton TV. Bener gak? Lu nonton TV itu untuk apa gitu? Semua di luar TV udah ada gitu. Berita, hiburan, apa segala macam semuanya di sosial media, di YouTube, di Twitter, di TikTok, di Instagram banyak udah. Jadi mungkin salah satunya alasannya itu. Gampang tuh gini, kalau TV nggak ada yang nonton atau ratingnya rendah, ya iklan nggak ada yang masuk. Kalau iklan nggak ada yang masuk, TV nggak dapat pendapatan. Kalau TV nggak dapat pendapatan, ya mereka nggak bisa gaji karyawan, nggak bisa gaji artis, nggak bisa bayar sewa gedung misalnya, atau nggak bisa bayar operasional dan segala macamnya. Sekarang orang udah jarang yang nonton TV. Iklan udah pada mau ke TikTok, ke YouTube, ke Instagram, Twitter. Udah jarang iklan ke TV. Paling kalaupun ada ya, generasi-generasi yang udah agak sedikit tua gitu, yang nggak begitu melek teknologi, ya mungkin itu masih nonton TV gitu. Bahkan berapa banyak gitu kan. Jadi TV tuh sekarang kalau menurut gue ya, itu bisa dibilang hampir mati nggak sih guys? Bisa hampir mati nggak sih? Siapa sih yang nonton TV? Lu nonton TV, gue nonton TV enggak? Mungkin lu masih, atau bahkan sekarang cuplikan program TV aja ada di TikTok. Lu pernah gak nonton? Oh, lu nonton Lapor Pak di TikTok cuplikannya? Nah pernah kan? Nah kayak gitu-gitu. Atau nonton Lapor Pak di YouTube? Siapa yang nonton TV? Mungkin alasannya adalah salah satunya itu. Jadi efisiensi biaya. Pertanyaan adalah, apakah Trans TV menjadi televisi satu-satunya di dunia yang menggunakan AI? Jawabannya tidak. Gue sempat lihat 7 tahun lalu di Cina tuh udah ada news anchor atau pembawa berita itu pakai AI cuy, gokil. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. 7 tahun lalu. Nah kalau baru-baru ini itu udah mulai banyak. Gue bisa bilang TV One sekarang tuh pakai AI tapi untuk news anchor atau pembawa berita. Terus ada lagi di Quiet news anchor atau pembawa beritanya pakai AI juga. Gila gokil. Sekarang semua serba AI. Bener kata orang. Sekarang kalau lu nggak belajar AI, lu akan tergerus oleh AI. Gue sempet cari ya sebenarnya kelebihan atau kekurangan dari TV kalau pakai AI itu apa gitu. Dan gue sempet dapat beberapa gitu. Kalau kelebihannya jelas, cepat dan murah.
kita tahu ya cepet banget. Nggak usah ini deh, lu ngegenerate gambar aja cepet banget gitu. Kalau orang dulu mau bikin gambar kartun atau gambar nyata terus jadi kartun gitu kan, orang manual ya, jadi butuh proses lama. Kalau sekarang kan cepet banget tuh generate pakai AI. Salah satunya juga itu kelebihannya. Jadi cepat dan murah. Cuma kan kekurangannya kita tahu ya, kalau sentuhan-sentuhan AI itu agak kurang humanis gitu. Agak seninya tuh agak kurang gitu, kelihatan gitu, nggak ada ekspresi empati. Terus abis itu kaku, terus dingin, nggak ada emosinya. Nah itu dia. Jadi penonton tuh agak kurang nge-feel gitu. Kalau film, aktor tuh bisa memeranin tuh sedalam mungkin gitu. Jadi kayak feel-nya tuh dapat gitu. So habis itu kelebihannya lagi bisa bikin sebuah visual yang lebih fantasi gitu. Yang sebenarnya editor-editor juga bisa gitu. Cuman kan butuh waktu. Kalau pakai AI kan udah fantasi luar biasa dan tidak butuh waktu yang lama. Tapi kekurangannya adalah ada banyak pekerjaan yang hilang. Nih gua sebutin ya. Ada animator, ada penulis atau writer, ada aktor, ada director, sutradara hilang juga, apalagi editor hilang juga. Ada banyak pekerjaan yang sebenarnya tergantikan oleh AI. Padahal kan awalnya manusia nyiptain AI itu bukan untuk menggantikan ya, lebih ke membantu. Tapi ya begitulah kemajuan teknologi. Nah, ini kelebihannya lagi, konsisten dan scalable. Jadi maksudnya tuh nggak ada error manusia gitu. Contohnya kayak kalau kita syuting beneran kan, manusia tuh suka lupa dialog gitu. Lupa gitu. Atau ketika syuting ulang lagi karena salah adegannya, salah dialognya, salah angle-nya, apa segala macam. Jadi produksinya lebih cepat ya, balik lagi ke kelebihan yang pertama ya, produksinya lebih cepat dan efisien. Cuma kekurangannya dari yang gue baca nih, katanya ada etika dan originalitas. Jadi konten AI bisa plagiat dari data training. Kenapa bisa dibilang AI bisa plagiat? Karena gini, ini buat yang gak tahu cara kerjanya AI. AI itu bisa generate atau bikin gambar, bikin video. Itu dari mana? Dari video-video yang pernah manusia buat, dari gambar-gambar yang pernah manusia gambar, dari foto-foto yang pernah manusia foto, ambil. Nah, AI itu belajarnya dari situ. AI mempelajari itu, jadi kayak ATM gitu. Amati, tiru, modifikasi. Nah itu yang AI lakukan selama ini. Makanya kalau lu bingung gitu, kok bisa AI bikin gambar begini, kok bisa AI bikin video kayak gini, karena sebelumnya udah pernah ada manusia yang bikin seperti itu, cuman dimodifikasi aja. Sebenarnya AI itu cuma mempelajari data yang udah ada, abis itu nanti dimodifikasi. Gampangnya kayak gitu, jadi data training gitulah. Jadi orang banyak yang khawatir kalau misalnya acara TV itu pada pakai AI, itu kayak mempertanyakan originalitasnya gitu, mempertanyakan originalnya, keaslian dari si program TV-nya itu gitu. Penuh kontroversi. Sekarang kan yang paling seru adalah perdebatan netizen nih. Komentar-komentar dari netizen tuh pada gimana gitu. Beberapa ada yang ngebela, bukan ngebela juga ya, kayak gini nih, perusahaan butuh cuan, kalau lebih efisien ya sikat aja. Ya ada benernya kayak tadi kan, perusahaan emang butuh cuan bro, dan ini efisiensi bro. Ada juga yang ngomong kayak, ya mau gimana lagi om, teknologi makin canggih dan kerja-kerja manusia makin tersingkir oleh zaman. Lebih tepatnya teknologi makin canggih, pekerjaan baru mulai timbul. Pekerjaan lama mulai ditinggalkan, tapi pekerjaan baru mulai timbul gitu. Kayak gua kasih contoh, dulu misalnya ada pekerjaan door to door, kalau lu tahu. Jadi zaman dulu ya, mungkin zaman mak lu, gue kayak tua banget ya, tapi gini, dulu tuh ada orang yang dijualan barang ke rumah-rumah gitu, door to door, nawarin, misalnya jual parfum nih, ada rumah disamperin, assalamualaikum bu, saya mau nawarin parfum gini-gini. Nah kalau dulu tuh gitu, dari rumah ke rumah gitu, nyamperin jualan parfum, ngasih tahu, promosi gitu, di rumah jadi sebagai tamu tapi dagang gitu, door to door. Kalau zaman sekarang kan udah nggak ada yang kayak gitu, tapi digantiin lewat sosial media. Makanya ada pekerjaan baru, konten kreator untuk marketing, penulis konten untuk marketing, sosial media spesialis untuk sebuah brand yang ujungnya nanti marketing atau pemasaran. Kayak gitu. Bukan manusia yang tersingkir oleh zaman nih, lebih tepatnya emang pekerjaan lama ditinggalin, pekerjaan baru mulai masuk. Ada juga yang komen kayak, hilanglah pekerjaan artis. Makanya artis banyak yang pindah ke YouTube ya. Ini program televisi AI pertama di Indonesia sebagai bentuk inovasi berbasis AI. Menghilangkan pekerjaan artis? Jelas tidak, karena selain program ini masih menggunakan manusia sebagai talentnya. Bisa cek sendiri di tayangan-tayangan atau di media informasi resmi Trans 7. Cuman, kalau misalnya program AI ini berhasil, apakah manusia tetap dipertahankan? Gue mah kalau realistis aja, gue kalau jadi staff TV ya, misalnya ngelihat nih, wih acara legenda bertuah berhasil nih pakai AI. Kita coba satu-satu yuk. Berarti nanti brownies kita ganti pakai AI. Costnya lebih murah, produksinya lebih cepet, kayak gitu-gitu. Makanya itu yang dikhawatirin orang gitu. Itulah perkembangan industri kreatif dan industri hiburan gitu.
hampir semua bisa digantikan oleh AI. Tapi gue yakin nanti akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan timbul gitu, yang akan muncul. Operator AI, nanti akan ada tuh. Operator AI untuk video, operator AI untuk khusus membuat flyer, membuat apalagi brosur apa, misalnya kayak gitu. Nanti ada pasti itu nanti di masa depan tuh pasti manusia tidak tergantikan. Cuma ya kayak yang tadi gue bilang pekerjaan-pekerjaan baru muncul. Cuma kita fokus ke program TV ini. Sekarang gue mau dengar pendapat lo tentang program TV ini yang pakai AI. Balik lagi, ini Trans 7 bukan satu-satunya TV di dunia atau di Indonesia yang menggunakan AI gitu. Karena udah banyak juga, TV One juga udah pakai AI kan, pembawa beritanya. Tapi mari kita lihat gimana kemajuan dari AI ini bisa sampai sejauh apa. Please, gue mau denger banget opini lo tentang si AI ini gimana, yang udah masuk dan merambah ke dunia pertelevisian. Apakah menurut kalian ini adalah sebuah inovasi? Apakah menurut kalian ini sebuah ancaman? Apakah menurut kalian ini membunuh kreativitas? Atau kita memang harus mengikuti zaman? Paling itu aja dari gua. Kalau lu mau kritik, saran, ada kekurangan atau apapun, bisa tulis di kolom komentar. Gua sangat menerima masukan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa follow gua di Instagram @dimasb, dan jangan lupa follow gua di TikTok @dimasukin, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gua ini, Dimas Bagaskara. Gua akan terus membahas hal-hal yang aneh yang ada di dunia. Mungkin kalau kalian ada request, gua mau ngebahas hal apa yang lagi seru di internet, lagi ada dramanya atau apapun, bisa tulis aja di kolom komentar, request aja. Nanti gue bahas, gue rinciin, gue jelasin dari berbagai sudut pandang. Paling itu aja dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam AI.